Saya Eping Hadi Rudiatmo, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surakarta, pekerjaan tukang las. Gus Nabil sering komunikasi dan koordinasi dengan saya mengenai PDI Perjuangan sampai dengan wakil rakyat DPR RI dan bagaimana mengatasi kesulitan warga masyarakat terutama di bidang kesehatan. Itu selalu saya konsultasi dan koordinasi dengan Gus Nabil. Ya, awal mula kenal dengan beliau itu tanggal 8 April 2019, padahal coblosannya 17 April. Itu baru dikenalkan ke saya ke Loji Gandrung, dan pada saat itu pula kami terus langsung melakukan kegiatan. Yang pertama kali kita buatkan panggung di Kelurahan Bumi bersama-sama dengan Pak Rudi Juari. Nah, dari situlah Gus Nabil kita bawa ke Jebres, Banjarsari, Pasar Kliwon, Serengan, Lawean. Akhirnya Gus Nabil mendapatkan suara yang bisa mendorong menjadi anggota DPR RI, dan kebetulan beliau ada di Komisi 9 ya kalau nggak salah, 9 yang membidangi salah satunya bidang kesehatan, itu yang kami sampaikan. Nah, sehingga kalau Gus Nabil di Lamongan dan Gresik, menurut saya peluang untuk melenggang ke Senayan ini lebih besar, karena Lamongan Gresik ini kan komunitas Gus Nabil kan cukup banyak juga. Nah, sehingga saya sangat berharap Gus Nabil tetap berjuang keras untuk mencapai cita-cita kembali untuk menjadi wakil rakyat yang duduk di Senayan, untuk bisa dicarikan solusi agar masyarakat betul-betul seperti yang ada di Solo. Begitu ada kesulitan tentang kesehatan, Gus Nabil langsung memprotek dan ada hasilnya. Salah satu contoh tentang kerjasama dengan BPJS Rumah Sakit, warga masyarakat yang KIS-nya tidak aktif, itu beliau sangat-sangat perhatian betul terhadap masyarakat kecil. Gus Nabil inilah kader PDI Perjuangan yang punya ideologi Pancasila 1 Juni 1945 dan tersurat dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga partai, sehingga Gus Nabil ini tidak pernah berpikir suku, ras, agama maupun golongan. Nah, sehingga saya diajak untuk bersama-sama di Musyadah Cinta, yang di situ ada Gus Sastro ya, Gus Sastro. Nah, dari situlah saya mendapatkan gelar baru, yaitu dipanggil Abah Rudi, ya, Abah Rudi. Nah, ini kan merupakan salah satu pengalaman yang sangat indah, dan Gus Nabil ini kader partai yang sangat-sangat supel, gerapnya, mudah bergaul dengan siapapun biarpun belum mengenal. Dan dari sisi yang lain, bantuan-bantuan untuk kepentingan DPC menjelang pemilu itu beliau sangat-sangat luar biasa. Jalan sehat, beliau memberikan bantuan door prize ini dan itu, bahkan sepeda motor, dan juga memberikan bantuan untuk pengadaan konsumsi yang berupa materi untuk dibelanjakan untuk konsumsi peserta jalan sehat di tiap-tiap kecamatan yang diikuti lebih dari 20.000. Itu Gus Nabil selalu hadir, biarpun belum jelas beliau masuk dapil mana, namun beliau masih tetap
komit terhadap PDI Perjuangan khususnya di kota Surakarta. Gus Nabil sebagai kader partai dan dia memahami betul bahwa Gus Nabil adalah petugas partai yang ditugasi untuk mencalonkan sebagai anggota DPR RI Dapil 5. Dia paham betul bahwa petugas partai ini untuk bertugas untuk berjuang sekeras mungkin meraih suara sebanyak-banyaknya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat, menyejahterakan masyarakat, baik dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, bahkan bidang perekonomian. Itu beliau sangat-sangat komit sekali. Apalagi pada saat COVID, beliau melakukan vaksinasi itu tidak hanya kepada masyarakat umum, bahkan vaksinasi diselenggarakan di rumah-rumah ibadah, di aulanya rumah ibadah, maksudnya bukan di rumah ibadah, jadi tempat-tempat pertemuan atau halaman rumah ibadah itu dipergunakan untuk memberi kepercayaan kepada masyarakat bahwa selama COVID kita harus menerima yang namanya vaksinasi. Nah, sehingga vaksin yang pertama sampai yang kedua beliau itu selalu terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, untuk itu tentunya warga masyarakat yang ada di Lamongan dan Gresik tidak perlu ragu-ragu untuk mencoblos nama Gus Nabil. Nomor urutnya saya mestinya bisa menyampaikan juga nomor urut 3, sehingga nanti warga masyarakat Lamongan dan Gresik itu bisa menyampaikan aspirasinya kepada Gus Nabil untuk diperjuangkan menjadi sebuah kebijakan-kebijakan di pemerintah Lamongan maupun Gresik. Beliau itu kalau mau ketemu saya belum datang pun beliau masih mau menunggu sampai saya datang. Jam 12 malam pun juga ditunggu, karena beliau itu selalu menjaga komitmen terhadap organisasi, komitmen terhadap sesama tanpa pernah memandang suku, agama, golongan dan lain sebagainya. Dan beliau adalah kader PDI Perjuangan yang punya prinsip, sikap dan komitmen. Ketika kata untuk Gus Nabil, biarpun ditugaskan di Lamongan dan Gresik, 3 hal yang pernah kami sampaikan ke Gus Nabil adalah Gus Nabil tetap harus punya prinsip, punya sikap, punya komitmen. Yang kedua, bisa memilah dan memilih bagaimana kita berbicara dan di mana kita berbicara, apa yang harus kita bicarakan. Yang ketiga, Gus Nabil harus mau mendengar, mau melihat, baru berbuat. Itulah modal dasar kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kota Solo. Nah, sehingga ini mesti harus saya sampaikan kepada Gus Nabil bahwa yang namanya pengalaman hidup itu merupakan salah satu ilmu untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, kami sangat berharap kepada seluruh warga masyarakat Lamongan dan Gresik yang mempunyai hak pilih, jangan ragu-ragu mencoblos calon DPR RI Dapil Lamongan Gresik nomor 3 yang namanya adalah Gus Nabil. Selamat berjuang Gus. Semoga rakyat Lamongan dan Gresik semakin sejahtera lahir dan batin. Salam demokrasi.